awal buka itu berapa lama sih kita baru bisa memiliki pelanggan. Nah, halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya semakin berkembang. Jadi topik kita kali ini sobat, yaitu membahas sebuah pertanyaan, dimana kemarin salah satu seorang pengusaha laundry pemula, pertanyaannya menurut saya ini cukup menarik kita bahas saat ini. Dia bertanya sobat, dia membuka usaha laundry di daerah pedalaman. Nah, ini memang kalau kita pikir-pikir agak susah ya kalau udah di pedalaman ini. Nah, pertanyaan dia, awal buka itu berapa lama sih kita baru bisa memiliki pelanggan. Nah, itulah yang ditanyakan dia. Nah, terus kalau pengalaman dia di laundry sudah ada, dia bekas karyawan tapi dia ingin membuka usaha sendiri. Nah, jadi istilahnya kalau masalah proses pekerjaan dia udah ada pengalaman, karena seperti yang saya katakan tadi, dia udah mantan karyawan usaha laundry. Nah, jadi yang dibahas di sini bagaimana caranya atau berapa lama biar bisa dapat pelanggan. Jadi begini sobat ya, sebenarnya kalau dalam dunia usaha laundry ini ya, berapa lamanya kita bisa mendapat pelanggan itu tidak bisa kita tentukan. Nah, adanya di situ buka langsung ada pelanggannya, adanya beberapa hari atau beberapa minggu kemudian baru ada pelanggannya. Nah, cuman pada intinya itu tergantung kita. Makanya saya sarankan sama ibu ini, buatlah brosur sebanyak mungkin dan sebagus mungkin. Nah, baru kalau seandainya juga istilahnya tidak mau bikin brosur, tidak salah kita melalui media sosial menawarkan atau secara langsung menawarkan ke rumah-rumah. Nah, ini karena istilahnya saya berikan cara seperti ini karena dia mengatakan di daerah pedalaman. Nah, cuman banyak penduduk kali mungkin kan di daerahnya itu, makanya dia tertarik membuka usaha laundry. Nah, tapi kalau pada intinya sih, kalau dalam posisi seperti ini menurut saya lebih baiknya kita langsung terjun ke lapangan mencari pelanggan sambil membagi brosur. Nah, nanti secara lambat laun mudah-mudahan pelanggannya ada. Cuman ya kalau sistem seperti ini kita harus sudah memiliki transportasi, salah satu contohnya sepeda motor. Nah, karena belum tentu ya kalau dalam daerah cuman saya tidak dikasih tahu daerah mana. Daerahnya itu kurasa belum tentu ada yang mau ngantar. Jadi mau nggak mau kita harus punya transportasi untuk menjemput pakaian pelanggan. Nah, di sini kita harus memang benar-benar mengusahakan ya, supaya bagaimana proses perkembangan usaha laundry ini. Jadi kita harus melakukan dengan cara seperti itu. Kita ibarat kata para pengusaha laundry ya, disinilah kita harus menjemput bola. Nah, jadi kalau tidak seperti itu sobat, yang lakukan ya bisa jadi usaha kita tetap seperti gimana ya, dibilang tidak ada pelanggan, padahal ada tapi tidak seberapa banyak. Nah, jadi pada intinya kalau menurut saya jawaban pertanyaan si ibu ini yaitu lebih baik kita terjun ke lapangan, sambil cari pelanggan dan sambil bawa brosur. Nah, jangan lupa kalau bisa brosurnya semenarik mungkin.
bagaimana supaya orang tertarik. Nah, kadang-kadang adanya yang bikin brosur usaha laundry asal-asalan. Jadi dari tampang brosurnya aja sudah nggak tertarik orang, apalagi dalam usahanya kan. Jadi saran saya di sini ya, lakukanlah seperti yang saya katakan tadi itu. Cuman yang paling penting itu doang, kita turun lapangan baru turun lapangan bawa brosur sambil mencari-cari pelanggan. Nah, kalau masalah itu tadi ya balik lagi ya seperti saya katakan tadi itu, kalau masalah istilahnya berapa lamanya itu tergantung, tidak sama, tidak bisa saya pastikan itu berapa lama. Nah, jadi makanya saya katakan tadi ada yang satu besoknya di sini kita buka, besoknya sudah ada pelanggan. Nah, kalau seandainya dibilangnya seminggu ada, baru ada pelanggan, ada juga sampai sebulan baru ada pelanggan. Jadi kita nggak bisa memastikan itu berapa lama. Nah, jadi kira-kira seperti itu sobat, cara mencari pelanggan dan mengembangkan usaha laundry yang baru buka. Oke sobat, sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.